Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok langsung ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lembar 2 ini ya. Lembar 1 dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, terima kasih sekali ya kepada IPLBI. Ya, ini saya termasuk anggota, tapi meskipun belum mungkin belum, saya mau daftar secara resmi, malah lupa terus. Tapi saya memang anggota IPLBI ya, mulai dari dulu pertemuannya di Cirebon ya. Dulu ada nggak yang ikut di Cirebon nih, IPLBI? Yang ke keraton ya, Prof? Sebentar, IPLBI di Cirebon. Itu Ya, tahun itu saya pertama kali ikut anunya pertemuan IPLBI-nya, seminarnya di Cirebon. Waduh, sebentar. Nggak sulit dicari ya. Terima kasih terutama untuk ketua ya, jadi Ibu Panca nih sudah. Tanpa Bu Panca suasana kurang hangat karena Bu Panca ini ahli pemanasan ya. Kalau tidak salah, apa namanya itu? api, Prof. Pemanas, pemanas itu loh, pemanas. Ahlinya beliau Bu Panca. Oh, sudah datang Bu Panca ya. Oh, kalau gitu gini, Sampun, sampun. panjenengan rumiyin pembukaan dulu Bang. Ya Allah. Ininya Ya, tetap ini nggak apa-apa. ya, Monggo, monggo. ya. Yang saya, suara saya terdengar deh. Oh iya, jelas. Baik, terima kasih. Ini Nyon Sewu, Prof. Gagu. Saya Bahasa tadi salah Indonesia lihat Bu, jam. ini banyak yang nggak bisa bahasa Jawa. Oh, enggak apa-apa, awalnya aja. Iya. Saya tadi lupa kalau ternyata saya pikir jam 20 dan saya sedang di luar di jalan. Saya minta maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua. Terima kasih sekali di sini Prof. Gagu sudah bersedia mengisi kegiatan kami di Temu Inspirasi ini untuk yang kedua. Prof. Gagu ini luar biasa ini. Beliau tadi sudah menyampaikan sedikit, beliau sangat aktif di dalam grup-grup kami gitu ya, grup WA group, kemudian juga Prof. Gagu ini masih di ini Prof, di salah satu sebagai Dewan Pengawas Oh Prof, iya, masih, di masih. pengurusan. Beliau juga tidak hanya sekedar guyon ya Prof ya di dalam grup, tapi juga sering sekali memberikan inspirasi, kemudian mendorong teman-teman yang masih junior, katakan seperti itu, untuk semangat gitu ya, semangat meneliti apapun itu juga dalam kegiatannya sekarang yang skitsa. Terima kasih sekali Prof. Gagu sudah bersedia menemani kami yang masih muda-muda ini untuk belajar gitu, dan terima kasih sudah berbagi ilmu, mudah-mudahan tidak bosan deh Prof. Iya. Kemudian juga tetap sehat, semangat gitu bersama kami untuk teruslah kita sebenarnya membina silaturahmi, sharing ilmu, sama-sama maju. Kemudian kami yang masih muda-muda ingin pasti masih membutuhkan bimbingan dari guru-guru kami. Saya rasa itu Prof. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di kegiatan yang kedua ini. Monggo dilanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang juga sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Next slide berikutnya Bu. Slide berikutnya ya. Jadi judulnya adalah Tata Udara Arsitektur, ini dalam rangka arsitektur berkelanjutan. Nanti akan saya jelaskan yang dimaksud apa. Ini sambil menunggu. Oh, ini wajahnya. Oh, saya kira. Ya, ya memang penelitian ini memang menyangkut dari fisika bangunan atau ilmu bangunan, building science. Karena building science juga sangat luas, maka saya
mengkhususkan dalam diskusi ini adalah tata udara. Ini next Iya, slide-nya mana slide-nya? Bu Winti, tolong diganti share ya, Bu. Ini gak gerak nih, Bu. Ya, nggak masalah ya. Jadi saya tetap menjelaskan. Jadi pertama-tama kali itu ini kan banyakan dosen kemungkinannya. Pasti penelitian ini kan kita harus ada hal yang mendorong kita itu meneliti. Sepanjang pengalaman ini, kalau teman-teman yang jadi pengajar, staf pengajar ini, atau jadi mahasiswa ya, di S2 maupun S3, ini semangat menelitinya tinggi. Nah, tinggal nanti kita memilih tema apa. Ya, kalau kita bicara mengenai apa yang diajarkan di S1 itu, ada ontologi, itu adalah realitas apa yang kita teliti. Ya, ontologi itu termasuk nanti masalahnya apa, permasalahannya apa, variabelnya apa, teori-teorinya apa. Nah, ini di sini kita mengarah ke reading science. Kemudian kalau di S1 dulu diberitahu epistemologi itu metodenya macam-macam, itu terserah kita. Termasuk nanti di sini juga akan saya tampilkan metode yang biasa digunakan untuk meneliti udara. Nah, kemudian juga akan kami menjelaskan juga mengenai aksiologi. Jadi untuk apa ini nanti kegunaannya? Nah, jadi kita awali dulu dari macam penelitian, karena ini yang penting. Ada juga yang mandiri. Ya, saya juga sering mandiri, karena memang penelitian mandiri itu tidak terikat ya, tapi dananya memang biayai sendiri. Nah, kemudian ada dalam negeri. Ya, macam-macam itu, ada internal, kerjasama perguruan tinggi. Ini saya juga pernah ya dengan perguruan tinggi, teman dari perguruan tinggi lain. Ada konsorsium, bahkan ada yang luar negeri. Ini memang saya belum pernah ya kalau langsung luar negeri. Tapi kalau waktu saya sekolah itu dinamakan penelitian ya boleh lah. Itu kan luar negeri juga. Nah, tapi kalau penelitian luar negeri itu juga ada. Nah, ini tadi kita itu memang harus, kalau masalah penelitian ini harus ada semacam pendorongnya untuk apa. Ya kalau dosen kadang-kadang memang untuk memenuhi persyaratan naik pangkat, kemudian untuk profesor dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut. Nah, tentu saja next slide selanjutnya. Ya kita kalau memilih tema penelitian itu mesti harusnya ada yang kita pikir apakah ini menarik. Nah, itu. Jadi, nah, keduanya tadi ada teori, terus apakah ada metodenya yang pas bagaimana, kemudian objeknya. Nah, kita sekarang juga tahu bahwa isu-isu itu sekarang banyak mengenai urban heat island, itu nggak ada habisnya. Ini temannya Bu Panca saja, ada yang baru saja mengambil doktor, sudah lulus ya, tentang ada kaitannya dengan urban heat island di Bogor. Itu. Jadi ini nggak usah perlu saya beritahukan lagi, karena ini memang isu semacam ini nggak ada habisnya. Ya, mulai ada Carbon Trade Center, ada Urban Heat Island dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mulai dari ini kita perkecil lagi nanti ke tata udara. Lanjut. Nah, dalam penelitian fisika bangunan atau building science, itu kita juga harus memahami tadi objeknya, lokasinya. Jadi ada isu tadi, ada
teori-teori itu yang berlaku umum, juga ada masalahnya metode, kemudian objeknya di mana, lokasinya di mana, lokus, ataupun kalau nggak lokus ya kasusnya di mana. Itu yang hijau itu di tropis lembab. Jadi di tropis lembab ini memang karakteristiknya kita sudah tahu semua ya. Jadi iklimnya tuh tetap selalu panas lembab. Cuma bedanya nanti ada musim kemarau yang sedikit hujan, musim penghujan banyak hujan. Sebenarnya mirip-mirip saja. Yang bedanya curah hujannya. Pemecahan desainnya ya sepanjang tahun sama, ventilasi itu sangat perlu. Nah, ada pelindungan radiasi, ada pelindungan hujan itu otomatis ya. Tapi di sini adalah ventilasi udara. Berarti perlu sekali. Nah, maka itu saya memilih ini tema memang tata udara. Dari apapun, penelitian apapun tetap ada tata udara. Misalnya Bu Panca ini ahli pemanasan ya, pemanasan ruang dan lain-lain tentu saja, bukan hanya itu. Itu pasti nggak lepas juga dari masalah tata udara. Lanjut. Ya. Nah, ini sudah lama ini ya, sudah sering saya pakai. Jadi kalau alami itu memang kita begini, yang kiri itu. Tapi kadang-kadang sekarang sudah tuntutannya lain karena sudah ada teknologi, itu sudah tidak lagi alami. Tapi tetap tata udaranya harus dibahas meskipun sudah beda. Jadi dengan pelindung hujannya ya menggunakan silikon. Nah, matahari menggunakan pelindungannya dengan kaca. Nampaknya memang tidak cocok ya dengan iklim tropis lembab. Tapi nyatanya di Jakarta kan bangunan itu kan memang demikian. Karena jenis kaca itu sekarang macam-macam. Ada yang bisa mengurangi panasnya masuk, tapi cahayanya banyak. Dan jangan kaget ya, pemenang Green Building ini yang mendapat sertifikat bagus itu banyak yang bangunan kaca. Nah itu. Jadi tidak mesti bangunan yang nuansanya kelihatan tropis. Tropis yang seperti kiri itu yang ada pelindung mataharinya, ada ginian, enggak mesti. Ya, karena persyaratan-persyaratan yang dipenuhi ini meskipun dengan teknologi dia sudah memperhitungkan. Tapi yang paling penting tetap adalah natural ventilation itu perlu. Coba kalau listriknya mati kan ya repot. Listrik mati atau suasana perang seperti sekarang di Palestina ini kan ya kita menghadapkan juga adanya tadi ventilasi alami karena di Indonesia tropis lembab itu sangat perlu. Next. Nah ini yang bawah itu gambar saya. Ini tadi sudah dibicarakan oleh Bu Sri bahwa saya ini sekarang senang oratoret ya, kertas oratoret itu yang merah itu adalah gerakan termodinamika yang bawah yang naik karena ya kita ketahui semua ya udara itu kalau panas nanti akan memuai menjadi ringan, jadi naik termodinamika. Maka zaman dulu kenapa mesti ada ventilasi di atas? Plafon saja kalau zaman Belanda itu ada lubangnya, ada nggak langsung datar gitu karena udara panasnya naik. Nah, kalau yang ke samping itu horizontal itu ya karena ada gerakan angin dari luar. Nah, ini penting sekali. Nah, karena kita tahu ya kasus COVID itu. Bentar. Kita matikan ya ada. Ya. Kasus COVID ini kan terjadi di luar dugaan ya. Virus yang kecil. Nah, ini berarti kita juga harus mengusahakan ruang-ruang ini aliran udaranya benar. Nah, itu ada gambar ini ketutup. Sebentar saya geser dulu. Ya, ini COVID-nya pada hilang semua itu lari ya. Jadi rumus dasar seperti ini harus dipelajari tidak hanya oleh arsitek building science, semua yang arsitektur itu harus mempelajari. Nah kadang-kadang memang yang sebelah atas kanan ini
ada terowong angin ini apa cerobong untuk angin ini windscope ini memang untuk Arab, tapi mungkin juga itu bisa dimodifikasi di Indonesia dengan tetap memperhatikan arsitektur lokal, arsitektur yang cocok dengan Indonesia. Nah, ini hanya cerita mengenai ventilasi silang, memang sederhana. Nah, tapi ini nanti juga ada, kalau sudah diteliti, ini juga bisa menjadi penelitian S2 dan S3. Juga untuk penulisan-penulisan Scopus. Lanjut. Nah, ini juga ya, jadi tidak hanya kita menghilangkan akumulasi hal-hal negatif di dalam ruangan, seperti tadi CO2 misalnya, ataupun virus-virus dan sebagainya, itu harus didorong keluar supaya ada pergantian, tapi juga kualitas udara luar itu juga diatur. Nah, di sini ada pohon-pohon. Jadi udara yang di luar yang penuh debu dan sebagainya ini sudah disfilter dulu oleh tanaman. Ya. Nah, ini dari gambar ini maksudnya demikian. Nah, maka itulah kita juga harus memperhatikan bahwa misalnya kita membuat atau pengembang itu real estate itu harus ada tanaman-tanaman di sekitarnya, itu seperti gambar saya yang sebelah kiri itu. Ini gambar saya ini memang kebetulan cocok dengan gambar yang di atas ini diambil dari Devi. Ya, ini gambar seperti itu banyak. Cuma ini kan memang relevan ya. Jadi demikian. Jadi udara ini memang demikian. Lanjut. Jadi dari pergerakannya itu dari lanjut tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Nah, ini juga perlu sekali. Ini memang di S1 diajarkan, tapi banyak yang lupa bahwa ini tuh selalu dipergunakan prinsip keseimbangan termal. Nah, kalau di Jerman pun sebetulnya sama, ada pergantian udara ventilasi, ada karena udara itu harus ada penggantian udara bersih itu, karena kalau tidak nanti ada akumulasi virus dan sebagainya. Selain itu O2-nya habis, oksigennya menjadi CO2. Hanya saja memang tidak sama, makanya ada rumusnya persamaan termal itu. Kalau di sana memang ada untuk misalnya artifisialnya dia pakai pemanas, ya. Kalau kita pakainya AC. Tapi untuk yang tradisional banget di sana yang sistem pasif juga ada. Tapi ya sekarang untuk di kota-kota ya nggak mungkin lah. Kayak di Indonesia juga di kota-kota sekarang ya pakainya AC. Nah, ini harus dipelajari. Ya, jadi tidak berarti kalau AC itu tidak boleh atau tidak mengutamakan ventilasi alami. Ventilasi alami itu harus nomor 1. Baru nanti kita memikirkan yang buatan artifisial. Contohnya kalau listrik mati gitu aja. Listrik mati ya sudah panas kalau tidak ada ventilasi alami. Lanjut. Nah, ini istri saya ini. Waduh. Lagi masak ini. Apa ini? Dapur. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk arsitek apapun. Makanya namanya kan tata udara arsitektur. Karena kita dalam berarsitektur, dalam mendesain dan sebagainya itu harus memikirkan ini. Ya. Jadi itu ada satuan-satuan, misalnya nitrogen dioksida, sulfur dioksida itu berapa ppm, ya, part per million berapa. Ini ada ukuran-ukurannya. Selama 24 jam harus berapa. Nah, itu. Jadi, nah ini bisa menjadi bahan penelitian. Itu yang penting. Saya lagi membimbing juga mahasiswa ini. Satu, meneliti tentang kualitas udara. Yang dulu di USU itu sudah lulus, ya. Pembimbing utamanya Pak Profesor Satwiko, saya penguji dari USU. Itu kualitas udara dalam sekolah dasar teliti. Kemudian ada lagi ini saya hanya menguji
eh, ini meneliti tentang rumah sakit ada. Jadi kualitas udara rumah sakit. Saya dulu pernah juga menguji di Parahyangan, promotor. Ini juga hampir mirip ya juga di rumah sakit. Jadi kelihatannya sederhana ini memang demikian. Tapi ini kalau sudah dijadikan penelitian, kita tinggal cari objek apa. Tadi sekali lagi apa yang isu yang bagus? Oh, rumah sakit. Isunya apa? Ada nggak itu metodenya? Ada nggak apa namanya teori-teorinya? Kemudian kita cari lokusnya, objeknya. Oh ini. Nah, ya. Jadi ini kalau sudah mulai diteliti, nah ini baru timbul hal-hal yang harus diukur dan sebagainya. Nah, ini menjadi bermakna ya untuk penelitian. Dilanjutkan coba. Next, next. Nah ini sama ya. Ini yang dimaksudkan air change per hour, ACH. Jadi bangunan AC pun mengalami penurunan kualitas udara. Ya, karena memang sudah ada. Jadi air change per hour-nya itu kalau ruang ini 5 kali misalnya. Tadi correction itu. Kalau itu restoran sekian kali. Itu mau pakai AC maupun nggak pakai AC sama. Tentu saja kalau yang pintunya dibuka nggak masalah, cepat banget. Terutama ini kalau yang tertutup, maka itu kadang-kadang harus dibuka, harus diganti. Nah, ini juga menjadi bermakna tabel ini kalau kita gunakan dalam penelitian. Yaitu ada pergantian udara ruang 0,4 3 kali volume ruang per jam. Ini untuk ruang seperti ini. Ya, ini istri saya ini sedang di salah satu hotel di Lasem. Ini di Lasem. Ya, di Hotel Merah ini. Ini kalau ini dengan IPLBI ini dulu. Dengan IPLBI, rombongan IPLBI ini di Lasem ini. Dengan Bu mana tadi Bu ada yang di sini juga ikut itu. Halo Bu, yang ikut ke Lasem waktu itu IPLBI. Ya, saya tahu. Nah, ini kamarnya Bu. Saya dapat kamar ini di Hotel Merah itu. Saya foto, saya gambar. Ya. Nah, jadi maksimum CO2 itu 620 part per million. Ya, memang itu ada alat-alat ukurnya, ada alat-alat ukurnya. Bahkan untuk virus pun perkembangannya itu juga bisa diukur. Ini saya juga lagi bimbing mahasiswa S3. Ya banyak yang mengambil tata udara, tapi tadi lokusnya beda-beda, objeknya beda-beda. Ya, ya demikian. Ini memang sangat bermakna. Makanya tuh saya sebut tata udara arsitektur. Ya ada arsitektur yang nggak memperhatikan ini ada memang. Tapi sebetulnya secara instinktif mereka sudah tahu bahwa oh pasti udara itu harus ganti, pasti. Cuma kalau penelitian ini harus terukur, ya kuantitatif harus disebutkan dengan angka-angka. Lanjut. Nah ini tadi yang saya bilang penelitian ini tidak sekedar meneliti, tapi ditanya pakai metode apa, pakai cara apa. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah ini dia. Jadi setelah isunya ada, wah isunya tentang tata udara ini karena manusia itu hidupnya 80% di dalam atap. Nah, sehingga kalau tidak udah tata udaranya diatur nanti bisa banyak masalah. Dan demikian, ya. Nah, ini makanya terus eh, harus diteliti benar. Nah, menelitinya itu kemudian tadi kan ada yang kami bilang tadi yang kita pelajari dari mulai S1 itu ontologi. Ontologinya sudah jelas, masalahnya ada, fenomenanya ada, variabelnya ada, teorinya ada, realita yang diteliti ada. Tapi epistemologinya apa? Bagaimana cara kita sebentar, ini listriknya habis, mau saya cas dulu anunya.
Oh, waktunya ya Bu, saya diingatkan waktunya. Kalau tinggal 10 menit diingatkan, saya kebut nanti. Halo Bu Yuli. Ya, waktunya masih Oh 6 ya, ya, menit masih ya, lama. ya, 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 ya. Jadi yang setelah itu bagaimana metodenya? Nah, kuantitatif metodenya pastilah kayak gini ya, pasti kuantitatif. Ya, nggak bisa kalau kita pakai kualitatif, ya ada lah. Tapi tetap itu harus terukur. Nah, kita bisa menggunakan juga zaman sekarang ini komputer, berbagai hampir bimbingan saya S3 semuanya yang tata udara itu ada yang termal ya. Kalau Bu Yuli itu termal. Itu. Nah, moderator kita ini sekarang Isu Bu Sri Yuli, dokter ini ahli termal, tapi juga memahami apa namanya tata udara karena beliau ini memang S2-nya di Australia itu mengenai building science. Ini Bu Ye. Halo Bu Ya, moderator, ini ya, ya, santai aja, ya. ini diskusi ya. Maka Tropical titelnya kan Integration. Trop Ars ya. Ya Bu ya. Ya, tentang tropical arsitektur. Nah, itu tadi di awal ada tabel yang hijau itu tadi toh. Iya. Itu tropical. Tadi loh tabel yang apa macam-macam iklim di dunia. Nah, jadi, nah sekarang kalau kita sudah memakai komputer, nah ini harus paham nomor 1, 2, 3. 1 drawing, karena harus digambar. Karena ini adalah menggantikan kondisi asli. Jadi kalau asli itu ke 1:1. Mau kita buat maket 1:10 atau 1 berapa, itu agak kesulitan. Nah itu kita pindahkan bangunan itu seolah-olah benar tapi dalam komputer. Nah, sehingga nomor 1 drawingnya itu harus benar dengan AutoCAD, SketchUp dan sebagainya. Bagaimana kalau kita tidak ahli, bisa kerjasama? Nah ini saya selalu menganjurkan kerjasama. Yang penting sainsnya tahu, arsitekturnya tahu, permasalahan tahu. Nah nanti ada yang bantu untuk menggambar. Itu boleh. Ya karena komputernya juga tidak sembarang komputer. Kalau laptop yang biasa saja sudah hang, nggak bisa jalan. Ini harus komputer yang canggih, yang kapasitasnya juga bagus. Kedua, modeling. Nah, jadi dia harus dibuat 3 dimensi. Itu juga ada Rhinoceros, ada SolidWorks, ada 3D Max. Saya paham nama-namanya. Tapi kalau suruh jalankan ya memang sudah ada ahlinya. Kita itu harus kerjasama. Kerjasama. Ya. Juga programnya, wah harganya mahal dan setiap saat ada update, nanti ada versinya sudah lama dan sebagainya. Ini juga nggak gampang ini. Ya, kemudian yang 3, decision making-nya. Jadi setelah ada gambar terus dibuat 3 dimensi dalam komputer, kemudian kita bagaimana membuat decision-nya. Nah, itu ada metode-metode yang bisa membantu arsitek dalam membuat decision. Nah, itu misalnya, itu ada yang dia bisa membuat alternatif-alternatif. Nanti kita dikasih tahu ini alternatif ini ya, itu namanya grasshopper, dynamo dan sebagainya. Ada juga yang EA, artificial intelligence. Wah, ini bukan main. Bahkan ini juga sudah bisa digunakan untuk tata udara juga bisa. Jadi tidak sekedar udara saja kok diteliti. Wah, itu kalau sudah dikaitkan dengan permasalahan, dengan objeknya, dengan segala macamnya, nah itu baru nanti akan sangat bermakna. Nah ini, jadi ada. Kemudian evaluation, dievaluasi. Nah kita menggunakan diri yang umum adalah CFD, itu yang umum ya. CFD itu macam-macam itu untuk komputasional ya, fluida, dynamic. Ini ada yang CFD Komsol, ini ada yang saya uji ini, ada meneliti rumah sakit dengan CFD Komsol. Apa itu? Nah itu nggak perlu, kita nanti tanya pada ahlinya diberitahu, karena CFD itu macam-macam. Ada CFD ACE, CFD FX, CFD Autodesk, macam-macam. Ya, kalau kita tahunya kan
CFD. Nah, kita yang penting itu sebagai apa namanya itu dalangnya kan yang penelitinya. Ya, dalangnya itu harus memberi masukan-masukan, input-input data-data yang memang benar-benar akurat. Nah, sehingga nanti hasilnya pun seolah-olah sama dengan kita meneliti bangunan beneran. Itu kalau miniatur kan dimasukkan terowongan angin, wind tunnel. Wind tunnel saja di Indonesia sangat sulit itu carinya, ya, wind tunnel. Nah, kalau sudah di dalam komputer ini kan sudah nggak pakai wind tunnel lagi. Nah, demikian, ya. Jadi ini komputer aided architectural design. Nah, ini juga tadi ada yang kenapa judulnya kok tata udara arsitektur. Nah, itu karena kita kaitannya tetap sebagai arsitek. Lanjut. Mohon maaf, Prof. 5 menit lagi, nggih. Oh ya, kalau gitu cepat. Nah, ini sebetulnya ini sama dengan tadi. Cuma ini adalah contohnya. Ya, kalau modeling itu seperti itu. Kemudian ada tadi yang mengambil keputusan. Itu seperti ini. Yang bawah itu nanti bisa jalan. Jadi bisa ketahuan nanti bagaimana flow anginnya dan sebagainya. Tentu saja yang dipentingkan adalah initial condition dan boundary condition. Artinya apa? Input aliran angin, temperatur, surface temperatur, arah aliran, model turbulensi dan sebagainya itu dari kita. Nah, kemudian dimasukkan sehingga nanti seperti kita ingat ada garbage in, garbage out. Jadi sampah masuk, sampah keluar. Nah, jangan sampai yang masuk itu sampah. Nah, inilah pentingnya penelitian. Lanjut. 5 menit ini, lanjut. Harus cepat ini. Nah, ini yang paling penting, yang paling bawah ini. Langsung aja. Verifikasi. Jadi alat yang akan digunakan itu harus diverifikasi dulu. Kemudian divalidasi, ada kalibrasinya. Nah, ini gunanya supaya nanti bahwa apa yang kita gunakan itu benar. Ya, jadi ada nanti prosesnya itu benar. Ya, lanjut. Nah, tadi bahwa intinya itu pasif dulu. Kalau aktif ini apa namanya? Itu lanjutannya. Jadi harus aktifnya benar dulu, pasifnya sehingga diisi aktif. Kalau listrik mati, kondisi perang dan sebagainya, ini kan nggak ada listrik. Nah, ini kompleks banget kalau diceritakan lama, namun inilah jadi pertimbangan-pertimbangan kita. Jadi kita harus tidak hanya memandang misalnya meneliti satu ruangan saja tidak, bagaimana lingkungannya. Lanjut. Nah, ini juga. Ini saya baru saja membimbing yang namanya Sali Apitupulu. Ini ada yang kenal ya. Ini dokternya di Unpar. Saya jadi promotornya di Unpar. Ya. Beliau dosen dari UKI. Ini meneliti bangunan di Jatinegara, Rusunawa, besar. Nah, tapi intinya sebetulnya ini bahwa jendela-jendelanya itu dilihat yang cocok mana, apakah tiap lantai itu harus sama. Dalam desain umumnya sama, tapi dalam penelitian nggak boleh. Apakah lantai 1 sama lantai 5 sama? Karena keperluannya beda. Nah, ini baru namanya research. Wah, nanti keluarnya beda. Karena dipengaruhi ketinggian, luas ruang, posisi, dan sebagainya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini juga bidang-bidang bukaan. Ini contoh saja. Ini semuanya nanti bisa diteliti. Saya pernah meneliti, membimbing juga dokter ya. Itu hanya meneliti dia keseimbangan antara shading device dengan besaran lubangnya itu dicari optimumnya. Wah, itu saja sudah luar biasa sulitnya ya. Jadi semua bagian itu bisa diteliti. Masih kurang 3 menit. Lanjut. Nah, ini jadi rancangan jendela-jendela ini kemarin juga Bu Apitupulu ini lulusnya bagus sekali itu, dapat nilai sangat bagus. Ini diteliti benar kalau
kalau jungkit ini bagaimana nanti anginnya, kalau begini bagaimana. Nah ini memang riset itu demikian. Jadi kaitannya dengan tata udara juga akhirnya nanti, karena tata udara itu juga dipengaruhi dari inputnya, dari inletnya, juga nanti outletnya dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut. Nah ini tadi kan ada aksiologi. Ini Pak Gagung ngomongnya kok kayak S1 ya, itu nggak bisa, memang demikian. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Kalau S1 dihilangkan, ya nggak ada gunanya. Aksiologi lah untuk apa? Nilai-nilai kegunaannya apa? Nah ini, saya pernah meneliti ini, yang kiri atas itu salah satu paten. Itu ada nama saya, nih Gagung Ardiman. Ini paten ini nggak langsung keluar ini. Suruh memperbaiki ini sampai 3 tahun. Itu beberapa buku. Yang bawah kanan itu buku ilmiah, yang lainnya tuh penelitian. Gereja Santo Yosef diteliti. Ini sudah ada ISBN-nya keluar, Menara Kudus, kita teliti itu. Ya tidak hanya tata udaranya, apa yang bisa diteliti. Nah ini semuanya saya ikut itu, tapi mengajak teman. Ya ini contohnya. Jadi kalau penelitian kita harus memikirkan luarannya. Ya, seperti ini Ibu moderator ini jurnalnya Scopus nomor 1-nya ada beberapa, 2 juga ada, 3 ada, misalnya Q1, Q2, Q3. Nah, jadi publikasi jurnal internasional dan sebagainya, ataukah nanti jadi buku atau ditulis di koran, ini yang paling penting. Ini dalam diskusi ini saya ingatkan bahwa kita setelah selesai penelitian jangan dimasukkan lagi. Nah, harus dipublikasikan dan sebagainya, dibuat paten. Ya. Demikian, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu peserta diskusi ini, saya bilangkan diskusi saja, karena saya yang jadi pembicara ya, karena ilmu kita sama. Nah, ini pasti sudah banyak juga yang mempunyai Scopus. Nah, hanya saja saya sarankan kalau yang belum guru besar, meskipun badannya ya sudah agak besar, ini seperti Bu Tri Yuli, mana Bu Tri Yuli? Halo? Winti Tri Yuli? Oh sudah pulang. Siap, Prof. Oh ya, ini penelitiannya harus dihubungkan dengan kum ya Bu ya. Kum nanti akhirnya ke profesor. Ya Bu ya? Insya Allah. Ya, demikian. Ya lanjut lagi. Lanjut. Ini ada juga dulu bimbingan saya itu Bu Afi. Mana Bu Afi? Halo Bu Afi? Afi Malina. Siap, Prof Gagung. Nah, itu dulu juga bersama saya itu istilahnya kebetulan saja saya lebih tua jadi saya jadi promotor. Beliau lebih muda ya jadi anak buah ya. Mahasiswa ya. Mahasiswi. Tapi sekarang profesor. Sudah sama. Kalau saya ingatkan dulu Bu Afi saya ya, mahasiswi. Wah, lupa Pak. Kan sekarang saya sudah profesor. Nah, gitu. Ya, ini buku-buku yang dibaca. Memang nggak sempat saya tulis di ini, tapi ini menghilami. Nah, ini gambar-gambar saya ini. Apa hubungannya sama tata udara gambar itu? Ada. Yang kiri itu kan gadis merokok, yaitu Roro Mendut. Roro Mendut memang merokok. Ini contoh yang salah. Itu bisa membuat polusi udara. Ya, jadi ibu-ibu di sini jangan merokok. Ya. Yang bawah itu bagus udaranya, ada burung, ada bunga. Ini kaitannya sama tata udara, arsitektur, karena yang gambar arsitek itu. Lanjut. Ya, ini matur nuwun artinya terima kasih. Kalau di dalam kalimat santen gula klopo cekap semanten atur kula. Lah ini diprotes sama Bu Salmina Ginting. Itu apa artinya apa? Nah, saya terjemahkan ya Bu. Halo Bu Salmina. Halo. Masih ada? Ya Prof, ditunggu Ya. terjemahannya. Nggak tahu artinya ya tadi ya, santen gula klopo cekap semanten, nggak tahu. Itu kalau diterjemahkan burung cendrawasih, burung irian.